Bismillah, assalamualaikum. Selamat malam, Bu. Eh, saya Rismawati, mahasiswa dari Unindra, Prodi Bahasa Indonesia, ingin mewawancari Ibu tentang pengaruh mata pelajaran Bahasa Indonesia terhadap kecakapan para siswa dalam berbicara. Mohon maaf, Bu, sebelumnya, apa benar Ibu seorang guru Bahasa Indonesia? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya benar, saya guru bahasa Indonesia. Baik, Ibu sudah berapa lama menjadi guru Bahasa Indonesia, Bu? Dan mengajar di sekolah mana? Saya sudah 2 tahun menjadi guru bahasa Indonesia dan mengajar di SMK, yaitu SMK Bina Karya Teknik. Baik, Ibu mengajari SMK ya, Bu, ya. Saya ingin mewawancarai Ibu nih mengenai pengaruh pelajaran bahasa Indonesia dalam kecakapan berbahasa para siswa nih, Bu. Nah, menurut pendapat Ibu, bagaimana kecakapan para siswa dalam berbahasa Indonesia, Bu? Apakah mereka menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kesehariannya? Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, baiknya sudah, benarnya kadang-kadang. Karena menguasai bahasa Indonesia sendiri, apalagi yang baku, itu lumayan sulit ya. Baik. Menurut pendapat Ibu nih, jika mereka belum menggunakan bahasa Indonesia yang benar, kan kalau baik sudah ya, itu faktornya apa, Bu? Apakah dari faktor lingkungan mereka atau memang karena mereka kurang menangkap pelajaran bahasa Indonesia? Faktornya menurut saya karena lingkungan ya. Bisa kita lihat sendiri dari lingkungan keluarga ataupun lingkungan pertemanan. Anak zaman sekarang bermacam-macam kan ya. Anak gaul misalnya, anak-anak yang suka kumpul-kumpul. Pasti ada aja bahasa yang unik yang mereka pakai. Nah, kalau di sekolah sendiri nih, mereka masih belum bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Baiknya udah ya tadi. Tetapi sudah cukup sopan seperti itu. Oh, iya, baik, Bu. Pertanyaan selanjutnya, menurut pendapat Ibu, adakah pengaruhnya antara mata pelajaran bahasa Indonesia dengan kecakapan mereka dalam berkomunikasi sehari-hari, Bu? Pasti ada. Karena kita tinggal di Indonesia, kita belajar bahasa Indonesia. Pengaruhnya dalam kehidupan sehari-hari, semisal berbicara sopan kepada orang tua, kepada guru, ataupun yang lebih tua. Kalau sopan berbicara dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar kan juga enak, betul begitu? Nah, sisi lainnya juga lebih enak untuk berbicara di depan umum, lebih tampil percaya diri, seperti itu. Ya, baik. Apakah para siswa antusias dengan mata pelajaran bahasa Indonesia? Karena kan yang kita ketahui banyak siswa itu yang menyepelekan mata pelajaran bahasa Indonesia ini, Bu. Kalau di sekolah yang Ibu ajar bagaimana? Untuk siswa SMK sendiri, mereka agak sulit, tapi untungnya tidak menyepelekan ya. Karena kan siswa bermacam-macam karakter. Jadi, sebisa mungkin saya harus bisa nih mengambil fokus mereka untuk belajar bahasa Indonesia. Oh, mengambil fokus mereka, Bu, ya, dalam belajar. Nah, cara yang Ibu gunakan mengambil fokus belajar mereka tuh seperti apa, Bu? Apakah ada games dalam selingan waktu belajar atau cara yang lain? Cara saya untuk mengambil fokus mereka, saya akan masuk ke dalam dunia mereka dulu. Dalam artian seperti ini, misalnya ya, ayo anak-anak kalian mau apa dulu nih, saya ikuti, entah sebentar lagi belajarnya atau mau rehat dulu karena abis belajar pelajaran sebelumnya kan, atau ada yang mau curhat juga nggak apa-apa, seperti itu. Tetapi setelah itu
Saya siap untuk mengajar, semua harus ikuti perintah saya, harus fokus tentang apa yang saya sampaikan, tentang apa yang saya akan ajarkan. Ya, seperti itu ya, Bu, ya. Mungkin karena anak SMK jadi lebih mudah diajak komunikasi ya, Bu. Eee, apakah Ibu sebagai guru bahasa Indonesia menekankan para siswa untuk berbicara menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Karena kan yang seperti kita ketahui makin ke sini makin banyak, anak muda yang seolah-olah malu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, lebih memilih menggunakan bahasa Jaksel yang saat ini sedang tren, yang mencampur adukan bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris gitu, Bu. Tidak menekankan, tetapi harus terbiasa dan harus bisa ya untuk berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi berlatih pelan-pelan, lama-lama jadi terbiasa. Oke, baik, Bu, pertanyaan terakhir ya, Bu, ya. Eee, apa harapan Ibu ke depannya untuk para siswa Ibu mengenai penggunaan bahasa Indonesia ini? Harapan saya semoga bisa dengan terbiasa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, supaya mudah untuk kedepannya, untuk ke jenjang mereka yang lebih tinggi, seperti untuk melamar pekerjaan ya, atau apa yang mereka inginkan gitu. Ya, seperti itu aja. Baik, Ibu, terima kasih banyak untuk waktunya dan jawabannya. Mohon maaf sekali lagi sudah mengganggu malam-malam. Terima kasih sudah, bersedia diwawancarai melalui, voice note seperti ini, karena saya juga takut Ibu merasa tidak nyaman bila kita bertemu langsung tatap muka karena pandemi ya, Bu, ya. Bukan saya tidak menghargai, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.